Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya adalah Ramadita, NIM 40, kelas 4A PBSI, mata kuliah kajian wacana. Di sini saya akan mempresentasikan artikel saya yang berjudul Analisis Makna Wacana dengan Peranan Konteks pada Novel Cinta Dua Kodi karya Asma Nadia. Judul artikel saya yaitu Analisis Makna Wacana dengan Peranan Konteks pada Novel Cinta Dua Kodi karya Asma Nadia. Fokus penelitiannya adalah makna wacana dengan peranan konteks. Saya menggunakan teori makna wacana, konteks, dan novel. Metode penelitiannya deskriptif kualitatif, datanya wacana dan kalimat, tekniknya menggunakan teknik baca dan catat. Sedangkan sumber datanya novel Cinta Dua Kodi karya Asma Nadia. Artikel saya berisi bab 1 latar belakang masalah, rumusan masalah, yaitu rumusan masalahnya apa saja peranan konteks yang terdapat dalam novel Cinta Dua Kodi karya Asma Nadia. Sedangkan tujuan penelitiannya yaitu untuk mengetahui apa saja peranan konteks yang terdapat dalam novel Cinta Dua Kodi karya Asma Nadia. Bab 2-nya landasan teori, 1 wacana, 2 konteks, dan 3 novel. Bab 3 metode penelitian, jenis penelitiannya deskriptif kualitatif, tekniknya baca dan catat, datanya wacana dan kalimat, dan sumber datanya novel Cinta Dua Kodi karya Asma Nadia. Bab 4 berisi pembahasan dan bab 5 penutup. Klasifikasi data, sumber data, novel Cinta Dua Kodi karya Asma Nadia. Wacana merupakan satuan kebahasaan yang unsurnya terlengkap, tersusun oleh kata, frase, kalimat, atau kalimat-kalimat, baik lisan maupun tulisan yang membentuk suatu pengertian yang serasi dan terpadu, baik dalam pengertian maupun dalam manifestasi monefisnya. Konteks adalah segenap informasi yang berada di sekitar pemakaian bahasa, bahkan termasuk juga pemakaian bahasa yang ada di sekitarnya. Konteks mempunyai fungsi yang sangat penting di dalam pemakaian bahasa, karena semua pemakaian bahasa mempunyai konteks. Dalam pemakaian bahasa, konteks dapat menentukan makna dan maksud suatu ujaran. Peranan konteks adalah unsur dari kalimat yang secara gramatikal benar, namun dalam konteks tersebut memiliki makna yang berbeda pada kata tertentu. Telah dinyatakan sebelumnya bahwa peranan konteks sangat penting dalam analisis wacana. Kedua contoh berikut ini menjelaskan peranan konteks dalam penggunaan bahasa. Kata pintar mengandung makna yang berbeda, bahkan bertolak belakang pada kedua contoh di bawah ini. 1. Penutur seorang bapak mendengarnya tataran tempat di rumah mereka. Mereka mendengarkan anak mereka yang masih berumur 2,5 tahun menyanyikan lagu Bintang Kecil dengan benar. Bapak tersebut berkata, "Pintar ya dia." Dan contoh yang kedua, penutur seorang ibu. Pendengarnya suaminya. Ibu menyuruh anak perempuannya memasak telur untuk makan malam. Si anak memasak telur dengan melamun sehingga telurnya jadi hangus. Ibu tadi lalu berkata, "Pintar ya dia." Unsur-unsur dari kalimat tersebut secara gramatikal sama benar. Akan tetapi terdapat perbedaan makna, yaitu pada kata pintar ya dia pada contoh yang pertama bermakna sebenarnya yaitu anak yang memang pintar. Sedangkan pada kata pintar ya dia pada contoh yang kedua bermakna sebaliknya yaitu tidak pintar. Peranan konteks terdapat beberapa jenis, yaitu konteks linguistik, konteks fisik, konteks epistemis, dan konteks sosial. Konteks linguistik adalah konteks yang berkenaan dengan konteks bahasa atau konteks. Konteks linguistik adalah kalimat yang di dalamnya terdiri atas ujaran yang mengikuti ujaran tertentu atau mendahului dalam peristiwa komunikasi. Konteks fisik adalah tempat terjadinya peristiwa pemakaian bahasa, pokok pembicaraan dalam komunikasi, dan tindakan para partisipan komunikasi. Konteks fisik adalah tempat terjadinya dalam pemakaian bahasa dalam sebuah komunikasi. Konteks epistemis merupakan latar belakang pengetahuan yang sama-sama diketahui oleh pelibat komunikasi. Konteks epistemis adalah latar belakang pengetahuan
yang mempunyai kesamaan dan diketahui oleh penutur dan mitra tutur. Yang terakhir, konteks sosial. Konteks sosial adalah relasi sosial yang melengkapi hubungan antara penutur dan mitra tutur. Relasi sosial dalam konteks berkenaan dengan dua jenis hubungan. Yang pertama, hubungan penutur dan mitra tutur. Dan yang kedua, hubungan antara penutur dan mitra tutur dengan orang yang menjadi objek tutur dalam peristiwa tutur. Konteks sosial adalah latar dari relasi sosial yang di dalamnya saling melengkapi dalam komunikasi antar penutur dan mitra tutur. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.